Arif. Mungkin Bang Safir bisa update tadi hari ini pelaporannya seperti apa? Jadi gini, terima kasih rekan-rekan media bahwa hari ini kami dengan Bang Safir melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh mantan istrinya. Dan reaksi ini pada dasarnya adalah kemarin mantan istrinya beliau itu melakukan LP juga terkait dengan pencemaran nama baik juga. Nah, memang laporan kami hari ini memang agak-agak alot karena harus konsultasi dengan teman-teman di cyber. Nah, tetapi pada saat setelah selesai koordinasi dengan teman-teman cyber sehingga laporan kami juga diterima. Mantan istri inisialnya siapa? MI ya. Pernyataan yang mengandung pencemaran nama baik itu yang mana, Pak? Ini permasalahan apa? Jadi di dalam video di acara Kuya itu pada dasarnya ada menuduh bahwa diduga beliau ini menjual mobilnya mantan istrinya. Terus ada lagi mungkin atau itu aja? KDRT menyangkut terkait dengan KDRT. Nah, padahal beliau ini tidak pernah melakukan KDRT. Nah, soal harta gono gini mungkin seperti apa, Bang? Nah, kalau menyangkut harta gono ini kan belum pernah digugat. Nah, pada dasarnya kan Bang Safir dulu yang gugat cerai istrinya. Nah, kalau kita mengacu pada konspirasi hukum Islam itu harusnya harta gono gini itu harus dibagi 1/2 gitu. berarti ini bisa dibilang laporan ini juga sekaligus laporan soal penggelapan harta gono gini apa seperti apa? Kalau menyangkut penggelapan mengenai harta gono gini nanti kami sebentar pikirkan dulu karena untuk terkait dengan laporan ini kami belum lapor. Bukti yang dilampirkan, Bang, tadi, Bang? Bukti yang kami mau lampirkan dan sementara kami usahakan untuk penuhi adalah mengenai link link YouTube, kemudian transit dengan transkripnya yang kami duga bahwa ini yang merupakan bagian daripada pencemaran. Jadi fokus saat ini adalah pencemaran nama baik ya, Bang? Iya, benar. Bang, yang kemarin ditanyakan sama Mbak Ica juga, kenapa sekarang tiba-tiba muncul terus membeberkan hal negatif tentang dia gitu? Mungkin Bang saya punya alasan sendiri. Bukannya baru sekarang sebenarnya, cuman kan emang permasalahan ini tuh belum lama ini baru saya coba komunikasikan dengan si MI ya. Namun memang mendapat tanggapan yang tidak seperti yang saya harapkan gitu. Terus kenapa bisa muncul ke media? Karena kebetulan kan di sini kan kuasa hukum juga ada Bang Farad ya, Bang Farad Abbas. Dan kebetulan kan sama-sama kita tahu Bang Farad Abbas sekarang ini lagi kuasa hukum juga dari Pak Dodi Sudrajat gitu ya. Nah, bukan kenapa baru sekarang ya, karena memang akhir 2019 itu pada saat saya menggugat itu memang saya belum sempat masukkan gugatan gono gini karena saat itu kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya kalau di situ memang masih ditinggali sama MI sendiri, ibunya dan anaknya. Jadi saya berpikir ya kasihan juga kalau saya gugat gitu, mau tinggal di mana saat itu kan. Nah, tapi setelah saya melihat kalau ya sudah ada tempat lain yang akhirnya saya mencoba untuk berbicara baik-baik ya secara pribadi. Dengan harapan ya bisa selesai dengan ya antara saya dan sama dia aja gitu. Tapi ya itu tadi bukan harapan damai yang saya dapat, justru malah ditantang untuk melakukan ini semua gitu sampai untuk bawa ke media. Tapi kan bisa dibilang Marissa Ica kan mengungkapkan bahwasannya udah nggak ditinggalin lagi. Kayak Oh ya? ya Nggak mungkin. Tapi kan katanya kalau mau ngambil soal rumah ya harus diambil aja gitu. Gimana tanggapannya mungkin? Enggak sih, kalaupun rumah itu kan kalau mau diambil aja tanpa ya melalui proses hukum ya itu lebih baik, dan memang itu yang saya harapkan sebenarnya gitu. Belum ada omongan ke sono? Sudah. Justru malah dia sekarang balik lagi nih. Dia bilang kan harusnya lewat, kalau mau ambil rumah itu ya harus ke pengadilan. Dan itu yang dia sering membolak-balikan seperti itu sebenarnya. Ya, Bang Safir mungkin baik lagi awal pernikahan di tahun berapa dan 2014.
Dan berjalan berapa lama? 5 tahun ya. 5 tahun. 2019. Oke, ini kan isunya makin panas kan, apalagi Oh, iya. kan salah satu akun gosip pun memblow up masalah yang terjadi dengan M ini. Gimana nih Bang Artinya makin sini makin banyak yang speak up di sosmed segala macam. Sebenarnya iya sih, saya juga sebenarnya nggak kepengen semua ini jadi konsumsi publik ya. Saya sih berharap ini semua awalnya itu sudah bisa ada kesepakatan yang antara saya dengan dia itu, maksudnya nggak ada yang saling memberatkan gitu ya. Tapi karena memang dia yang lebih dulu speak up di depan media, kita tahu kan dia lebih dulu berkuar-kuar di story-nya dia sendiri pribadi, bahkan di Uya-Kuya kemarin gitu, yang sampai akhirnya ya saya merasa dicemarkan nama baik saya, karena yang disampaikan dia itu saya bisa berani bertanggung jawabkan kalau itu semua nggak benar. Saya bisa buktikan itu. Tapi kan bisa dibilang kan belum lama ini kemarin Marisa Ica sendiri kan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ya. Nah, gimana tanggapan dari Ya nggak masalah, itu haknya dia. Dan begitu pun sebaliknya, saya pun juga punya hak untuk melapor balik. Bang, apa kan Marisa bilang Bang terkesan tiba-tiba merapat ke kubunya Pak Dodi untuk menyerang dia segala macam. Itu asumsi mereka. Yang salahnya itu cuman ya pemikiran dia sendiri gitu. Saya dengan Pak Dodi kan nggak ada urusan. Saya cuman ya apa salahnya jika saya bersilaturahim sama orang siapapun gitu, yang saya anggap ya selama ini kan mereka juga nggak jahat sama saya kok, nggak pernah ada masalah apa-apa. Dan kehadiran saya ke sana itu terkait masalah saya ada apa namanya ketemu sama Bang Farhad saat itu. Kebetulan di situ tuh ada Pak Dodi, ada Prof Bambang dan lain-lain juga ada gitu. Jadi keterkaitan kalau di sangka seperti itu ya saya pikir sih mereka terlalu gampang menyimpulkan sesuatu gitu tanpa mengklarifikasi sesuatu. Atau mungkin dia seperti itu karena dia ketakutan kali. Saya ya semua ini bisa muncul ke publik semuanya. bisa dibilang kan ini waktu itu pas lagi bercerai ya, ada dua hal yang diungkapkan oleh Marisa Ica sendiri. Yang pertama Bang Safir KDRT, yang kedua selingkuh. Mungkin gimana tanggapannya? Saya bisa memastikan, silakan buktiin kalau saya selingkuh gitu ya. Jadi pada saya sendiri menyampaikan sama dia, jadi saya tidak pernah menyampaikan dia selingkuh loh, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau dia menyampaikan saya selingkuh, itu salah satu yang menjadi bukti untuk pelaporan kita nih, pencemaran nama baik gitu ya. Kalau KDRT, saya tidak bilang saya nggak KDRT, tapi saya ribut dari yang namanya perkara rumah tangga. Ya mungkin banyak lah, bahkan mungkin ada yang lebih dari saya gitu dalam masalah rumah tangganya gitu yang melakukan. Tapi ini kan ada perkelahian, ada pertengkaran antara saya dengan Marisa sampai akhirnya terjadi adu fisik lah. Ya bukan, ya saya juga waktu itu kan saya dicakar, baju saya juga sobek gitu kan, ya semua juga ada. Cuman kan saya tidak sempat di foto apa segala macam gitu, karena tujuan saya kan emang nggak ada seperti itu gitu, nggak ada gitu. Tapi kan setelah itu ada kebahagiaan. Artinya kan kalau dia mau ambil itu sebagai kesimpulan untuk jadi KDRT, harusnya kan nggak ada kebahagiaan lagi setelah itu. Tapi ini kan ada. Kapan saya KDRT itu kan harus ada visum itu harus di. Nah, setelah saya KDRT itu apakah ada kebahagiaan setelah itu atau tidak ada, itu boleh. Itu sah-sah aja menurut saya. Ya kan? Iya. Menyebutkan katanya kejadiannya di Mekah kalau nggak salah. Oh iya, ini lagi viral. Jadi terkesan saya ini benar-benar manusia yang juga nggak punya ini sama sekali ya di tempat Ka'bah. Mas, suami mana atau laki-laki mana yang ketika tahu pasangannya itu tidak tidur di kamar itu, dia tidur di mana? Siapa yang nggak marah? Tetapi di saat itu bukan saya langsung pukul, tidak. Dia tuh berusaha untuk menyangkal. Sementara yang saya temukan di handphone dia memang ada janjian sama ustadz kita yang pandu kita saat itu ke sana. Dia tidur di situ dan dia pun sendiri akhirnya menyampaikan itu. Ya, aku tidur di tempatnya Pak Ustadz karena dia kasihan sama aku gitu kan. Dan namanya kita berantem, kan dia yang lebih dulu keluar dari kamar waktu itu. Oke. Jadi menurut saya penyampaian dia itu sebenarnya saya benarkan soal perkelahian itu, tetapi yang dia sampaikan ke publik itu tidak seperti itu. Jadi akhirnya ya nggak seperti. Jadi akhirnya opini publik ini menggiring memujudkan saya gitu. Mas Safir, terkait